Siapapun tamu yang datang ke rumah ini, buatkan teh, kasih kuih. Suruh masuk, buatkan teh, kasih kuih. Maka saya kalau datang tamu, tehnya saya tuangkan, saya kasihkan. Kalau ada kue, tutupnya saya bukakan, saya rantai. Kenapa Ustadz buat begitu? Karena saya pernah bertamu ke rumah orang, teh tak dituangnya, saya segan. Padahal saya tengok sedap kali teh manis. Sampaikan ustazah, ustazah nanti belikan kue supaya apa? Diturunkan Allah rezeki. Tak usah takut, Allah tuh maha kaya, Allah membalas semuanya. Jangan takut fakir, jangan takut miskin, jangan takut susah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Itu maka tiap hari kita disuruh baca. Ibu sebelum kemari ini di rumah ada tak makanan? Kalau gitu jadi api neraka lah itu Pak Ustadz. Kalau sampai ada anak yatim fakir miskin tak makan, turun laknat Allah SWT. Inti dari hadis ini adalah jangan menumpuk makanan sehingga lupa bersedekah. Anfik ya Bilal, jangan kau tumpuk, anfik, infakkan. Kenapa Nabi tak mengatakan sedekahkan? Kalau dia bentuk benda namanya infak. Kurma, infak. Air putih, infak. Kue, infak. Kalau dia tidak bentuk benda, sodako. Lewat kita, ada bapak-bapak tua tak sanggup dia memikul barang, mau dinaikkan ke sepeda motornya. Berhenti kita sejenak, kita tolong. Itu apa namanya? Sodakoh. Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang ini mesti ada sodakohnya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sodakoh. Mengangkatkan barang tak sanggup. Berzikir tak sanggup. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Ibu-ibu senyumnya ke ibu-ibu. Ke laki-laki boleh, lakinya, bukan laki orang. Banyak perempuan ke laki orang dia senyum, ke laki sendiri senyum juga pas Idul Fitri. Jadi itu beda antara infak dengan sodakoh. Kalau dalam bentuk benda namanya infak. Yang kaya-kaya, yang punya duit, yang punya beras, yang punya kue, infak. Kami yang tak kaya, yang tak punya duit, jangan berkecil hati. Masih ada sodakoh. Mengangkatkan barang yang berat, membuang kotoran dari jalan, membuang duri. Keluar kita tengok jalan nampak paku berserak. Tapi sekarang terbalik pula. Ada orang sengaja menyerakkan paku. Kenapa diserakkannya? Rupanya 5 meter sesudah dari paku itu dia membuka tambal ban. Anfik ya Bilal, berinfaklah engkau wahai Bilal. Wala takhsha min zil arsy iqlalan. Jangan khawatir, jangan takut min zil arsy, dari dia pemilik arsy. Makhluk Allah yang paling besar bukan malaikat. Makhluk yang paling besar adalah arsy. Arsy artinya singgasana. Iqlalan, jangan takut Allah memberi engkau rezeki sedikit. Tak ada yang sulit bagi Allah mau ngasih rezeki. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa ditakutkan? Simpan, 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 simpan sampai duit itu tak laku lagi. Simpan, simpan. Kenapa belum berinfak sekarang? Nantilah Pak Ustadz, berinfak kalau anak ini sudah tamat pondok.
di pondok besar biaya. Tamat pondok tak juga berinfak. Kenapa? Anak kuliah, tinggi pula UKT. Nantilah Pak Ustadz, kalau anak ini sudah tamat kuliah, tak juga berinfak. Kenapa? Persiapan menikahkan anak, mahal pula sewa hotel. Nantilah kalau anak ini sudah nikah, berinfak, tak juga berinfak. Kenapa? Cucu mau lahir, menantu pula suka tidur siang, khawatir sesar, menabung. Nantilah Pak Ustadz kalau cucu ini sudah lahir, tak juga. Kenapa? Takut biaya cucu tak sekolah. Akhirnya sampai mati tak berinfak. Jangan pernah takut, kasihkan aja, akan diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak percaya Pak Ustadz diganti Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini direkam nih, melalui YouTube, melalui TikTok, masuk ke internet, dapat duitnya tiap bulan. Ada Ustadz ambil duitnya? Tak ada, seperak tak ada diambil. Habis untuk beli beras, untuk biaya operasional, untuk beasiswa. Beasiswa santri berprestasi hafal Quran. Tak miskin kita, kaya kali pun tidak, susah pun tidak. Tengoklah tu Ustaz Somad tu kurus tak makan. Makan saya bilang tak makan. Saya ini kurus bukan kata tak makan. Ini memang sudah takdir. Jangan takut, karena rezeki itu bukan punya kita. Allah yang mengatur. Kalau memang punya kita, yang udah di tangan orang pun pindah ke tangan kita. Tapi kalau memang bukan punya kita, yang sudah di dalam mulut pun jatuh. Betul? Berapa kali ibu yang sudah tersuap, tersedak, jatuh. Ini makan kucing. Rupanya bukan rezeki kita, rezeki kucing. Di dalam makanan kita itu ada rezeki kucing. Mana dia? Tulangnya. Makanya kalau makan, jangan sampai tulangnya pun habis. Rumah makan tulang lunak, tulang tak bersisa, meleleh air mata kucing. Apalah lagi untuk kami, kata kucing. Habis makan daging kambing, sapi, tulangnya jangan dibiarkan di dapur. Cepat campakkan ke tong sampah. Kenapa? Karena tulang-tulang itu makanan jin. Mana dalilnya? Innahu ta'amu ikhwanikum. Tidak boleh istinja pakai tulang, karena tulang itu makanan saudara kalian. Itu maka sapi, kambing mesti disembelih atas nama Allah. Jin Islam makan tulang. Sekarang tulang pun tak bersisa. Habis kata jin, apalah untuk kami lagi. Itu maka banyak orang diganggu jin sekarang. Makanan jin pun dibantainya juga. Nah itulah. Ada sudah masing-masing. Manusia dapat dagingnya, kucing dapat tulangnya. Tapi ada yang di dalam lubang-lubang itu yang tak bisa dimakan kucing. Apa dia? Lemak-lemaknya, sumsumnya. Jatah siapa itu? Semut. Semut makhluk terkecil di dalam tanah, dalam lubang kayu. Ada rezekinya ditetapkan Allah SWT. Tak berkaki, tak bermata, tak bertangan, tak berkulit. Cacing. Cacing tak berkaki. Cacing tak bertangan, tak bermata. Buta cacing. Tinggal di dalam tanah. Kalau naik dia ke atas tanah, mati karena cahaya matahari. Karena tak berkulit. Tapi tak ada cacing yang tak makan. Apa makanan cacing? Kita. Hebat apa tak hebat? Kita inilah yang akan dimakan cacing. Makanya ibu kalau punya laki hobi memancing, asik menyiksa cacing, mencucuk cacing, mematang kail mata pancing, nah, bilang, abang, aku tidak marah abang pergi, tapi hati-hati bang. Nanti abang dimakan cacing. Kau makanan kau apa? Ayam kremes. Kau makanan kau apa? Sop tunjang. Kau makanan kau apa?
kari, sate. Kata cacing, makanan aku kau. Begitulah Allah mengatur rezeki itu. Presiden makan daging, gubernur makan ayam, bupati makan ikan. Cacing makan presiden, makan bupati, makan gubernur. Semua pejabat-pejabat itu mati dimakan. Tahu apa mau disombongkan? Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh imam, namanya Imam Al-Bazzar. Nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Sanadnya, ini hadisnya ini sahih atau tak sahih Pak Ustaz? Bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Wat Tabrani, Imam Tabrani binahwihi, sama. Itu tadi hadis yang disampaikan Ustaz Somad itu di mana? Musnad Al-Bazzar. Ada dari dalam kitab lain, Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani. Kitab yang dibacanya itu apa kitabnya? Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. 277. Wa an Asma, dari Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar Siddiq punya anak namanya Asma. Apa hubungannya dengan Aisyah, saudara kandung Aisyah? Radhiyallahu anhu maqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuka alai. Jangan tutup bejana, mangkok tempat gulai, dandang tempat nasi, piring tempat ikan, jangan ditutup. Maksud ditutup di situ jangan diikat, kata-kata kiasan. Jangan ditutup sehingga tertutup pula rezekimu. Tapi jangan gara-gara ini semua dibuka, gula itu buka, habis masuk, lalat masuk. Ini kata-kata kiasan. Jangan ditutup maksudnya pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, karena tertutup pula rezeki engkau. Siapa tamu yang datang ke rumah nih, pesan saya ke anak-anak santri, siapapun tamu yang datang ke rumah nih, buatkan teh, kasih kuih. Suruh masuk, buatkan teh, kasih kuih. Kalau jam makan pagi, habis saya pengajian Rabu, datang dia jam 7, belikan lontong. Kalau jam makan siang, jam 12, kasih makan siang. Kalau jam makan malam, jam 7, jam 8, kasih makan malam. Ku hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Hajah Rohana dan almarhum ayah. Itu saya sampaikan ke ustazah. Tidak pakai duit yayasan, pakai duit pribadi. Sampai sekarang tidak susah saya gara-gara itu. Jangan ditutup. Kadang kita bertamu ke rumah orang, banyaknya toples di situ, tapi bertutup semua. Kita segan membuka, dia pun tak ada buka-bukanya. Maka saya kalau datang tamu, tehnya saya tuangkan, saya kasihkan. Kalau ada kue, tutupnya saya bukakan, saya rantai. Kenapa Ustadz buat begitu? Karena saya pernah bertamu ke rumah orang, teh tak dituangnya, saya segan. Padahal saya tengok sedap kali teh manis. Kue, bolu, pastel, tak apa-apa ada di situ, berplastik. Cemana lah kita mau? Segan lah kita membuka. Segan lah. Kamera dia menyala, streaming. Cemana kita mau buka? Makanya kadang heran, tak usahlah pala buka kan Pak Ustadz, pandainya kami membuka. Segan nanti kalian. Saya bukakan. Saya bagi. Sampaikan ustazah. Ustazah, nanti belikan kue. Supaya apa? Diturunkan Allah rezeki. Tak usah takut. Allah tu maha kaya. Allah membalas semuanya. Jangan takut fakir, jangan takut miskin, jangan takut susah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Itu maka tiap hari kita disuruh baca Yasin. Karena di situ kita diingatkan.
Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bukan banyak hurufnya, cuma dua, kaf sama nun. Kun fayakun, jadi. Jangan takut, jangan cemas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, amfiqi, berinfaklah engkau. Awinfahi awindahi, berinfaklah engkau. Berinfaklah engkau, berinfaklah engkau. Tiga kata maknanya satu. Amfiqi, imfahi, indahi. La tuhsi, jangan berkira-kira, jangan berhitung-hitung. Fayuhsiyallahu alaik, kalau kau berhitung-hitung nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Kalau ngasih jangan berhitung-hitung, karena nanti Allah berhitung-hitung pula sama kamu. Jangan berkira-kira, nanti Allah berkira-kira pula sama kamu. Kenapa Allah ngasih kita berkira-kira? Karena kita ngasih berkira-kira. Jangan berkira-kira sama Allah, nanti dikasihnya kita setengah napas. SO nama penyakitnya, sosa ongo. Sosa ongo. Gara-gara kita berkira-kira sama Allah. Jangan berkira-kira sama Allah, kasih aja, dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang nih berkira-kira sama Allah subhanahu wa ta'ala, sama tetangga berkira-kira. Kalau pergi dia ke rumah makan yang kaya-kaya, yang mewah-mewah itu tak ada berkira. Datanglah tukang bayarnya. Bapak mau bayar di sana atau bayar di sini? Sini aja. Pakai kartu kredit atau mau cash aja. Saya bayarkan ya Pak. Iya. Sudah dibayarkan, baliklah, dia balikkan. Ini ada uang kembalian 50.000, ambil aja. Di rumah makan mewah 50.000 kecil. Pas menawar di pasar pagi Selasa, ini berapa? 5.000, 3 ya. Orang rumah makan kaya-kaya tuh mencari kaya. Orang yang berjualan di pasar pagi itu mencari cari makan, anaknya mau sekolah. Janganlah menawar macam membunuh. Udah jam 12 siang hari. Dari pagi udah dikupasnya, di siangnya ikan itu. Datanglah kita belanja jam 12, memeriksa insang ikan dulu. Mana ada insang ikan merah jam 12 siang? Ikan itu dibawa dari Padang sana. Jangankan insang ikan, insang kita pun putih udah dibawa dari Padang. Ini periksalah belah. Rupanya ibu orang yang ke-25 yang menengok insang ikan. Balik kami sama ustazah belanja di pasar Dupa. Dekat parkir tuh ada nenek-nenek tua jual jambu. Saya bilang beli jambu nenek itu 2 kilo. Tak usah tawar-tawar. Mungkin belum makan dia, mungkin. Allah nanti membalas. Jadi kalau kita berkira-kira pula Allah. Kalau kita tak sampai hati menengok orang, Allah akan lebih membalas dengan tak sampai hati. Makanya almarhumah mak saya tak pernah mau ikut kalau saya membonceng dia ke pasar pagi Arengka. Kau jangan ikut, kau tunggu aku sini. Kenapa? Karena kalau dia menawar, saya bisik, tak usah tawar mak, beli aja. Tak usah tawar. Dia rupanya menawar, itulah nikmat lagi dia. Asal minta bonceng sama saya ke pasar pagi Arengka, boncengkan aku. Ya. Nah, kau sini, aku jalan ke dalam. Kenapa lah dia ni tak mau saya kawani ke dalam? Rupanya dia menawar. Saya bilang tak usah ditawar mak.
anak dia mau bayar uang sekolah, bini dia mau ke salon, mau belanja. Udahlah dipajak nih, di pasar nih dia kena kutip retribusi, di sini dia kena marah sama Satpol PP, di rumah lagi kena amuk sama bininya. Nah, itulah laki bodoh. Kapan lagi dia mendapat kebahagiaan? Betul juga kata kau, kata mak saya. Habis itu besok tawarnya juga lagi. Nah,